Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Ibu Umi dalam pelajaran tema bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang membuat poster. Baik, seperti biasa, Ibu akan tanya nih, apakah kamu sudah membaca doa sebelum belajar? Nah, kalau belum, jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar sesuai buku tema 3A halaman 114 sampai dengan 117. Silahkan disimak dengan baik-baik ya pelajarannya supaya kamu paham. Selamat belajar, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Amin. Baik, ada berbagai jenis serangga di sekitar kita. Ada serangga yang menguntungkan, dan ada juga serangga yang tidak menguntungkan. Nah, serangga yang menguntungkan itu misalnya adalah lebah madu yang menghasilkan madu. Sebagaimana anak-anak ketahui bahwa madu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Nah, adapun contoh serangga yang tidak menguntungkan adalah serangga yang merugikan bagi manusia, misalnya seperti nyamuk. Nyamuk itu dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, kaki gajah, dan malaria. Nah, anak-anak bisa lihat nih, dia digigit nyamuk akhirnya demam berdarah. Lalu, apa sih gejala demam berdarah itu? Nih, anak-anak harus ketahui supaya bisa menghindarinya. Jangan mau digigit nyamuk, karena ketika sudah nanti digigit nyamuk, maka kita akan kena gejala DBD. Apa saja gejalanya? Yang pertama adalah sakit kepala. Kita akan merasa sakit kepala, pusing. Kemudian, demam mendadak tinggi hingga 40 derajat Celcius. Badan kamu akan terasa panas sekali. Rasa sakit di belakang mata dan di sendi tulang. Kemudian akan mimisan. Nah, ada beberapa anak kan yang sering mimisan. Kemudian ruam di tubuh 2-5 hari setelah mulai demam. Nih, ada bintik-bintik merah nih di tubuhnya, di tangannya. Nah, kemudian mudah memar. Mudah memar itu ya sedikit-sedikit tangan kita udah merah gitu. Nah, itulah beberapa gejala DBD yang harus kita hindari. Selanjutnya, amatilah daur hidup nyamuk berikut. Selama hidupnya, nyamuk juga mengalami perubahan bentuk atau daur hidup loh, sama seperti kupu-kupu. Kupu-kupu juga mengalami daur hidup. Nah, tidak jauh beda dengan nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa yang bertelur di air. Telur itu kemudian menetas menjadi larva, dan larva bisa kita lihat berupa jentik nyamuk yang berenang di air. Larva berkembang menjadi pupa di dalam air. Pada masa istirahat ini, pupa berubah menjadi nyamuk. Nah, anak-anak bisa lihat nih, telur nyamuk itu sangat banyak sekali dan mereka suka bertelur di dalam air. Makanya kalau punya bak kosong yang ada airnya di rumah harus dibersihkan. Tidak boleh dibiarkan. Kemudian setelah telur dia akan menjadi larva atau jentik nyamuk. Ketika anak-anak pernah melihat ada di dalam air bak seperti ulat yang jalan-jalan, itu adalah jentik nyamuk. Yang tidak lama kemudian nanti dia akan berubah jadi pupa. Pupa itu sudah setengah membentuk nyamuk.
Kemudian setelah pupa, beberapa saat kemudian dia akan jadi nyamuk dewasa. Setelah nyamuk dewasa, dia akan menggigit tubuh kita hingga kita menjadi demam. Seperti itu. Kemudian, nyamuk senang hidup di tempat berair seperti selokan loh. Kalau kamu punya selokan di rumah, di depan rumah harus dibersihkan ya. Kemudian nyamuk sangat suka di tempat yang gelap. Dan nyamuk akan hinggap di baju yang menggantung. Nyamuk bertelur di tempat berair seperti vas bunga, bak mandi, atau kaleng-kaleng bekas di halaman yang menampung air pada saat musim hujan. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah agar tidak ada nyamuk yang tinggal dan memutus tahap daur hidup nyamuk, agar hidup kita sehat, nyaman, dan bersih. Nah, sangat banyak sekali dampak buruk dari nyamuk. Oleh sebab itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan terbebas dari nyamuk. Hal itu dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jangan membiarkan sampah menumpuk. Buanglah sampah jauh dari rumah karena nyamuk sangat senang dengan sampah. Kemudian, yang selanjutnya, menyapu dan membersihkan rumah. Karena rumah yang kotor, yang bau akan disenangi nyamuk. Yang selanjutnya adalah merapikan tanaman agar tidak jadi sarang nyamuk. Kalau kamu punya pohon di rumah, pohon yang lebat, nah bisa jadi tuh nyamuk bersarang di situ. Makanya kita harus potong. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sering membersihkan bak mandi, karena nyamuk sangat senang di tempat berair. Nah, selanjutnya adalah mari kita mengajak keluarga dan tetangga kita menjaga lingkungan agar bersih, terbebas dari nyamuk. Karena ketika tetangga kita punya banyak nyamuk, akan bisa nyamuknya datang ke rumah kita juga. Oleh sebab itu kita akan mengajak tetangga kita supaya sama-sama bersih, sama-sama sehat. Nah, bagaimana Bu caranya untuk mengajak tetangga agar hidup sehat tanpa nyamuk? Nih, biasanya untuk mengajak masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dengan membuat informasi. Nah, informasi dapat disampaikan secara langsung. Nah, dapat juga disampaikan dengan tulisan dan atau disampaikan dengan gambar. Nah, informasi ini biasanya dibuat dalam bentuk poster. Nah, ini dia cara membuat poster. Nah, poster itu menggunakan kalimat singkat dan gambar yang menunjang sehingga tujuan informasi sampai kepada masyarakat. Nah, jadi kalau mau buat poster nih, harus menggunakan kalimat singkat. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu singkat tapi mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kemudian cantumkan gambar orang yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, sehingga gambar itu menunjang kata-kata kamu yang tadi, yang katanya buang sampah pada tempatnya. Nah, baik, sebentar. Nah, sekarang mari kita belajar membuat poster dengan tema menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit. Nah, contohnya, Ibu udah buat contoh nih, contoh poster. Contoh seperti gambar di samping. Nah, nanti buatlah di buku gambar atau kertas HVS
Gunakan pensil, krayon, dan alat lainnya. Buatlah sebagus mungkin. Nah, ingat, menggunakan kalimat singkat dan gambar yang sesuai dengan tulisanmu. Nah, ini dia contohnya. Nah, kalimat singkat itu adalah ingat demam berdarah, ingat 3M plus. Nah, 3M itu apa, Bu? Mengubur barang bekas. Mengubur barang bekas. Kemudian, menguras tempat penampungan air. Dan yang selanjutnya adalah menutup tempat penampungan air. Nah, 3M tadi adalah M yang pertama mengubur barang bekas, M yang kedua menguras tempat penampungan air, M yang ketiga menutup tempat penampungan air. Nah, plus hindari gigitan nyamuk, tidur pakai kelambu, memakai obat nyamuk agar tidak digigit nyamuk. Nah, ini adalah contoh posternya. Jadi nanti kamu buat poster itu bebas mau buat poster seperti apa, tapi tujuannya mengajak masyarakat agar mencintai kebersihan, agar hidupnya sehat, supaya tidak dihinggapi nyamuk yang akhirnya digigit nyamuk, yang akhirnya nanti sakit DBD. Kan kasihan nanti kalau udah kena. Nah, terima kasih. Posternya dikirim foto lewat Google Classroom ya. Foto saat membuat poster dan hasil posternya. Jadi nanti kirim fotonya 2 saat membuat posternya dan yang kedua setelah selesai membuat posternya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.